Yang kami muliakan Bante Bapak Jayu, Bapak Ibu serta saudara sedama, salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Mari kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan puja bakti dengan bersikap anjali dan menyanyikan lagu Kami Datang Bersujud. Tuhan junjungan kami, Sang Buddha dan terpuji, kami datang bersujud padamu berbakti, hati tentram dan damai, tiada penimbangan, merenungkan Dhamma yang agung dan mulia, menghayati Dhamma yang luhur dan mulia. Mari kita awali puja bakti malam hari ini dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya mamhaku mayang Bhagawantang saranang kata yuno Bhagawa sattha ya sajak mayang Bhagavato dhammang rojema ime hisakare hitang Bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanggahang apipu jayama. Andamayang buddhasa bhagavato pubbaba ganamakarang karo makse. Namo tassa bhagavato
arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Buku halaman 27. Andamayang Pancasila Radanang Karumakse Okasa Ahang Bhante Tisarane Nasading Pancasila Dhammang Yacami Anugaha Katwa Sila Deta Me Bhante Dutiya Pi Okasa Ahang Bhante Tisarane Nasading Pancasila Dhammang Yacami Anugaha Katwa Sila Deta Me Bhante Tatiya Pi Okasa Ahang Bhante Tisarane Nasading Pancasila Dhammang Yacami Anugaha Katwa Sila Deta Me Bhante. Wadamitang waditha Ama Bhante Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami.
Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagammanang paripunang. Amagahante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena bhoga sampada. Silena niputing yanti tasma silang wisodhaye. Amagahante. Sadhu, sadhu, sadhu. Andamayang buddhanusati nayang karomakse.
Iti piso bhagava arahang sama sambuddho Wijajarana sampano sugato lokawidu anutaro purisada masarati sattha dewa manusana Buddho Bhagawa Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Handamayang dhammanusatinayang karo makse swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko Panayiko pacatang we kitako we nyuhi te Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang sanggahanusatinayang karo makse Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Ucupatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yatidang Catari Purisa Yogani Attapurisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Bahuneyo Dakineyo Anjali Karaneyo Anutarang Punya Ketang Lokasa Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gatayo bana makse Nati me sarana anyang
Buddho me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saca wacena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Buka halaman 44. Andamaya ngabinha pacawe kanapa tahang bana makse jara damobhi jarang anatito biadidamobhi biading anatito maranadamobhi maranang anatito sape me piye himana pehinana bhavo vina bhavo kama sakom hi kamadayado kamayoni kamabandu kamapati sarano yang kamangkare sami kalyanang wa papakang wa tasadaya do bagi sami ewang abhehi abinha pacawek hitabang. Adalah kita membaca perenungan kerap kali. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan.
Untuk selanjutnya, kami mohon pada Bante untuk memimpin meditasi pada malam hari ini. Pada Bante kami silakan. Mari Ibu Bapak saudara sekalian, selanjutnya kita bersama-sama akan melatih diri. Kasih persilakan untuk Ibu Bapak, adik-adik sekalian, atur posisi duduk yang nyaman. Bersila, bisa bersimpuh. Duduk yang nyaman, duduk yang dengan posisi yang sekiranya membantu. Sekian menit ke depan kita akan bersama-sama bermeditasi. Dua mata bisa dipejamkan, tangan bisa ditempatkan, diletakkan di atas pangkuan. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita berlatih bermeditasi, kembangkan cita bawana, dan menjadikan napas sebagai objek, memejamkan mata, dan menaruh perhatian proses alami keluar dan masuknya napas. Malam hari ini, Ibu Bapak, Saudara sekalian duduk di tempat ini. Perhatiannya, pikirannya diusahakan juga berada di tempat ini. Dan meditasi, kita berusaha untuk membuat perhatian kesadaran kita ada di tempat ini. Pas dengan napas, kita jadikan sebagai objek. Kita berusaha untuk membuat pikiran kita tidak mengembara, tidak liar, kan banyak hal, memikirkan sesuatu yang sudah lewat, atau memikirkan hal-hal yang belum tiba. Kembali pikiran kita, perhatian kita pada napas. Sadar ketika napas masuk, sadar juga ketika napas akan keluar. Meditasi bukan melamun, meditasi juga bukan menghayal. Meditasi adalah latihan kita untuk bisa hidup saat ini, hidup pada momen detik ini, tidak membiarkan pikiran kita menjadikan kita lupa dengan momen ini dan memikirkan sesuatu yang tidak sesuatu yang sudah lewat ataupun belum tiba. Ketika napas masuk, sadar juga ketika napas dihembuskan keluar. Terus kita hanya itu, latihan pada napas. Masuk, napas keluar.
Akhiri Sabi Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Andamayang Dhamma Desa Naradanang Karomase Brahma Caloka Dipati Sahapati Katanjali Dewarang Ayacata Sakti Dasata Paraja Kajatika Dese Dhamma Anukapimang Paja Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Pujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Oh, Atman, Pak yang saya hormati, khususnya Bu Mawar dan Bapak, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Untuk semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Lama sekali rasanya tidak jumpa. Dan ingat saya di rumah ini, yang ketiga, mungkin yang kedua, tiga mungkin, yang saya hadiri, ya, puja bakti di rumah Bu Mawar. Selama dua tahun terakhir tidak datang ke Karimun, tidak datang. Karimun ada banyak sekali perubahan. Jalanannya bagus, kampung. Selain jalannya, wiharanya juga menuju bagus. Ya, wiharanya mewah ya, oh sekali, sampai takut saya lihatnya, pas sekali. Ya, kebetulan Sangga punya kegiatan di Batam, ada kegiatan rutin rapat pimpinan. Setiap tahun Sangga punya kegiatan rapim yang diselenggarakan di tiap-tiap kota berbeda begitu. Awal tahun ini rapim pertama diadakan di Batam. 2 hari kemarin 22, 23 Batam, Bantinya ramai sekali. Jadi kebetulan juga hadir, jadi menyempatkan sisa waktu yang ada
Bisa datang ke Karimun, bisa datang ke Pasir Panjang, bisa jumpa dengan ibu bapak, adik-adik sekalian semuanya, sudah bertambah dewasa, Yongkang tambah gemuk, Ole tambah tinggi, tidak tambah gemuk. Ya, yang penting sehat-sehat. Jadi kalau sehat, kalau panjang usianya, kita bisa berjumpa lagi. Kan pepatah bilang kalau ada sumur di ladang, boleh cuci muka, gitu. Umur yang panjang, bisa tatap muka, ketemu lagi. Dan itu sudah pasti, terutama kami para biku punya waktu banyak gitu untuk berkeliling. Kalau sudah pernah datang ke satu tempat, rasanya untuk kedua, untuk ketiga kalinya pasti akan ada kesempatan gitu. Kalau saya nunggu ibu bapak yang datang ke Bali, rasanya nggak mungkin. Sekarang tinggalnya di Bali, nunggu ibu bapak datang ke sana nyamperi, rasanya kok kecil sekali kemungkinannya. Tapi kalau saya yang datang ke sini, kami para biku, kemungkinannya sangat besar sekali. Makanya sekarang datang dengan satu bante yang berbeda, satu bante yang tidak pernah ke Karimun, tapi karena punya waktu, saya ajak juga ke sini supaya tahu bahwa di Peri ini tidak hanya di Batam wiharanya. Saya cerita di pulau-pulau ada banyak, salah satunya di Karimun ini. Di Karimun juga ada satu tempat yang umatnya juga punya semangat, ya di Pasir Panjang ini. Makanya kemarin diajak ke sini. Sayangnya malam hari ini bantenya sedang mengisi di wihara. Jadi bagi tugas satu ke sini, satu biar wihara tidak kosong. Jadi adakan kegiatan. Ya itu bagusnya kita di daerah. Kita bisa fleksibel waktu. Kapan ada bante datang, saat itu juga bisa adakan puja bakti gitu ya. Kalau umat-umat di kota sana tidak bisa. Mereka terikat dengan waktu. Jadi waktu yang mereka punya untuk melakukan puja bakti seperti ini ya hanya waktu libur. Orang-orang kota sibuk-sibuk. Bapak di sini juga saya yakin sibuk ya, sibuk sekali. Tapi kalau sudah punya kesempatan langka seperti ini disempat-sempatkan. Ya anjang sana puja bakti, disempat-sempatkan juga masak-masak untuk dana walaupun kabarnya mungkin mendadak. Tapi begitulah di desa kita lebih gampang waktu. Kayaknya kita lebih sugih, lebih kaya waktu ketimbang orang-orang di kota sana. Ada waktu banyak untuk puja bakti seperti ini. Ya ibu bapak saudara sekalian, saya senang bahwasanya meskipun wihara sedang proses pembangunan yang sedemikian mewah itu, hal-hal baik yang sudah ada, yang sudah berjalan sedari dulu seperti Anjang sana ini masih berlangsung seperti ini. Jadi harapannya walaupun nanti wihara katakanlah sudah jadi, sudah berjalan fungsinya, mungkin Anjang sana seperti ini tetap bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan. Ya, bagus, ada bagusnya, banyak bagusnya. Jadi kalau ya tetap fungsinya, tujuannya kita puja bakti, kita baca parita, ya tujuannya sama aja, dilakukan di mana aja, dilakukan di Gunung Jantan sama dilakukan di wihara ya sama aja. Tujuannya ya kita memperdalam diri dengan dharma gitu. Tapi dilakukan di mana saja punya manfaatnya masing-masing gitu. Kalau dilakukan di wihara ya karena punya wihara, kita punya tempat ibadah namanya wihara, ya kita fungsikan untuk baca parita, kita fungsikan untuk meditasi. Tapi melakukannya di rumah juga bukannya buruk gitu, malah mungkin banyak baiknya. Jadi kapan lagi bisa kumpul-kumpul seperti ini? Kapan lagi bisa silaturahim? Silaturahmi atau silaturahim? Rahim, yang benar itu silaturahim. Ya, kapan lagi bisa silaturahim seperti ini? Wihara mungkin ada yang rumahnya jauh, ya beruntung. Yang dekat ya beruntung. Yang jauh bisa aja berat kakinya buat datang ke wihara. Tapi kalau di rumah seperti ini bisa datang, bisa saling kunjungi. Jadi tetap tujuannya sama, untuk memperdalam dharma, untuk kita praktik dharma. Baca parita itu praktek dharma.
Jadi melakukan kebaikan gitu. Jadi daripada kita nongkrong buat hal-hal yang tidak baik selama 30 menit tadi kurang lebih baca parita. Selama kemudian nanti 30 menit ke depan mendengarkan dharma. Itu hal baik ya, hal baik yang kita lakukan sebagai umat Buddha ya. Ya, yang kita bisa tunjukkan lakukan untuk tunjukkan bahwasanya kita ini siswa Sang Buddha ya melakukan hal-hal seperti ini, praktik dharma seperti ini. Sekarang ini sedang marak gitu anak-anak muda demam Korea gitu ya. Saya yakin anak-anak muda semuanya bukan semuanya, mungkin kalau tidak separuh ya semuanya suka gitu dengan artis-artis, dengan K-pop gitu ya, dengan drama. Ibu-ibunya mungkin suka dengan film-film Korea. Ya, bahkan bisa menyaksikan anak-anak muda itu bisa menempel foto artis junjungannya di foto profil gitu ya. Itu artinya dia kagum dengan si artis tersebut gitu. Hal yang sama juga kita bisa lakukan terkait hubungannya sama kita ini sebagai statusnya sebagai umat Buddha gitu. Kita menunjukkan kekaguman, kita menunjukkan rasa kagum kita kepada Sang Buddha ya dengan cara seperti ini. Ya, kan bahwasanya saya ini fansnya Sang Buddha yang melakukan puja bakti, baca parita, ya meditasi, nempel profilnya fotonya Sang Buddha gitu di foto profil. Ya itu penting nggak penting, perlu nggak perlu. Ya, itu yang kita bisa lakukan. Lebih dari sekedar tempel profil, ya sangat dianjurkan untuk puja bakti seperti ini, mendengarkan dharma, itu jauh lebih penting. Ya, di zaman dahulu ada satu siswa Sang Buddha namanya Wakali. Wakali, seorang seorang umat yang jatuh cinta gitu. Saya bilang jatuh cinta itu maksudnya kagum sekali, senang sekali dengan Sang Buddha. Lihat wajah Sang Buddha gitu dia senang sekali. Jadi karena dia sebagai umat, sebagai dia laki-laki. Jadi kalau saya bilang jatuh cinta gitu, nanti di pikirannya lain-lain gitu, tidak. Maksud saya kagum sekali dia seorang bapak-bapak gitu. Jadi dia mikirin caranya supaya bisa selalu dekat dengan Sang Buddha, supaya bisa setiap hari lihat Sang Buddha, dia pikirin caranya gimana ya. Akhirnya Wakali kan untuk jadi biku, jadi ditahbis jadi biku, hidup di wihara, hidup tidak jauh dari Sang Buddha gitu. Jadi murni alasannya menjadi biku supaya bisa setiap hari liatin Sang Buddha. Jadi ketika sesudah menjadi biku, kerjaannya bukannya meditasi gitu, tapi kerjaannya nontonin Sang Buddha setiap hari, ngeliatin Sang Buddha. Ya, kusuk sekali nontonin Sang Buddha. Kayak kusuknya bapak-bapak pas nonton debat pilpres gitulah ya. Sudah berlalu, sudah lewat. Bahkan kita sudah mau ganti presiden. Presiden pilihannya menang tidak? Kan? Ya, jadi Wakali sangat senang setiap hari kerjaannya nontonin Sang Buddha, liatin wajah Sang Buddha, gantengnya Sang Buddha, anggunnya Sang Buddha, berkarismanya Sang Buddha, dia tontonin aja setiap hari, ngeliatin. Hanya dengan ngeliatin gitu dia bahagia sekali. Coba ibu bapak ingat-ingat dulu pas pacaran gitu. Liatin wajah pacarnya kan senang gitu ya. Harian saja liatin wajah pacarnya juga pasti akan happy gitu. Kali itu yang dilakukan. Jadi setiap hari dia tonin, dia ngeliatin Sang Buddha. Lupa dengan tugas utamanya jadi biku, itu ya melatih diri, ya meditasi, mengembangkan batin gitu dia lupa dengan itu. Kemudian Sang Buddha kasih teguran. Sang Buddha beliau kemudian menegur, memarahi Wakali gitu. Sang Buddha bilang, Wakali, kurang lebih ini bahasa kita. Wakali, tidak ada manfaatnya sama sekali kamu mengagumi wajah ini, jasmani ini. Jasmani yang dimiliki oleh Sang Buddha sama jasmani yang dimiliki oleh kita ini, tubuh kita ini sama tubuhnya Sang Buddha itu sama. Jadi Sang Buddha bilang sama, tidak ada bedanya.
isinya juga sama, isinya hanya kejorokan gitu, jijik, tubuh ini menjijikkan gitu. Ibu bapak sepakat tidak kalau Sang Buddha bilang tubuh ini itu kotor, menjijikkan? Sepakat enggak? Setuju enggak? Enggak setuju Bante. Kalau enggak setuju coba diingat-ingat. Sehari mandinya berapa kali? Mandi nggak cukup dengan sabun, butuh oles-olesan ya. Apa? Untuk nempel bau-baunya yang apek ya butuh deodoran. Untuk nempel bau keringatnya yang apek butuh parfum gitu kan? Ya, coba kalau tidak ditempel dengan hal-hal semacam itu, tidak ditempel dengan wangi-wangian, baru ketahuan. Coba tidak mandi sehari, 2 hari, baru ketahuan. Tubuh ini sebetulnya ya kotor kata Sang Buddha. Sama, makanya tidak ada gunanya untuk mengagumi tubuh ini kata Sang Buddha. Uh, lebih ya mengembangkan batin itu jauh lebih penting. Jadi dimarahin oleh Sang Buddha, wakali dimarahin. Uh, Sama kiranya menjadi umat Buddha. Kalau kita hanya jadi umat Buddha yang sebatas umat biasa ngagumin Sang Buddha, ngagumin agama kita aja gitu. Oh, agama saya paling baik gitu. Tidak memberikan kemajuan yang banyak, tidak memberikan uh, manfaat yang berarti tidak ada sama sekali. Kecuali kalau kita mau mengembangkan, mempraktekkan apa yang diajarkan. Dan praktek itu sudah ibu bapak lakukan sekiranya malam hari ini puja bakti juga praktik dharma, meditasi juga praktik dharma, berdana juga praktik dharma. Ya, itu yang lebih penting. Makanya Sang Buddha di lain kesempatan bilang, walaupun orang itu berada dekat sekali dengan saya, berada persis di belakang saya, tapi kalau perbuatannya tidak mencerminkan nasihat saya, sebetulnya orang tersebut berada jauh sekali dari saya, kata beliau. Jauh sekali. Baliknya, kalaupun orang itu berada jauh, secara fisik tidak dekat gitu ya, yang umpamanya Sang Buddha ada di wihara sana, di kota sana, kita ada di sini jauh secara jarak, tapi kalau punya perbuatan yang sesuai dengan dharma, praktikan kebaikan-kebaikan, Sang Buddha bilang, oh orang itu berada dekat dengan saya. Timbul dengan tempatnya Sang Buddha jauh atau dekat. Kepri dengan India itu jauh sekali, tapi rasanya jauh-jauhnya Kepri masih mending kalau dari Bali, Ibu Bapak. Iya, kalau kalau ke India dari Bali harus transit di Singapura. Pertimbangannya Batam kan dekat dengan Singapura ya, masih lebih dekat lah. Jadi tempat kita ini dengan keberadaan Sang Buddha dulu, tempat di mana Sang Buddha pernah muncul mengajarkan ajarannya di India sana, di Nepal sana, ya, itu jauh sekali, jauh sekali. Secara waktu juga kita nggak ketemu. Sekarang kalau ibu bapak ke India, kalau kita Dharma Yatra ke India sana ziarah, juga tidak jumpa Sang Buddha juga. Yang kita bisa jumpai hanya tempat-tempatnya, situs-situs peninggalan gitu. Tempat beliau dulu, Sang Buddhanya kita tidak jumpa. Meskipun terpisah jarak, terpisah waktu, tapi kalau kita punya perangai, punya tata kebiasaan, punya perbuatan yang mencermin dengan Sang Buddha, jadi orang baik, sederhana ngomongnya, kita sudah berada dekat dengan Sang Buddha. Kalau ada bukti seperti ini, mendengarkan dharma seperti ini, tujuannya kita untuk mengisi batinnya dengan pengetahuan-pengetahuan dharma. Kata batin itu cakupannya luas. Maksudnya ya kita mau belajar kita kayak memasukkan ilmu ke kepala gitu ya. Kalau ilmunya hanya mentok di kepala, jadinya bahayanya besar kepala. Ya, jadi besar kepala. Banyak kan orang-orang berilmu yang sombong gitu kan? Ya, orang-orang yang sekarang korupsi di pemerintahan itu bukan orang-orang bodoh. Mereka secara intelektual, mereka secara kepintaran, mereka itu orang-orang pintar. Nah, kepalanya hanya ilmu. Tapi kalau ilmu, termasuk itu ilmu agama, kalau hanya berhenti di kepala, bahayanya jadi besar kepala. Makanya kalau ngomong batin, kita juga tuh kalau di masyarakat kata hati gitu bisa berarti apa batin juga gitu. Makanya tidak berhenti di kepala, kita juga perlu
mempraktekkan apa yang kita ketahui ini, menunjukkannya dengan hati kita gitu. Kepala ke hati dekat tidak? Hati adanya di mana? Ya, jadi perlu, jadi pengetahuan-pengetahuan yang Ibu Bapak dapatkan dari kegiatan Anjang sana, pengetahuan yang Ibu Bapak dapatkan dari mendengarkan ceramah Dharma di YouTube misalnya, di Facebook, ya, semuanya saya kira punya akun Facebook. Lihat juga saya yakin punya Facebook, semuanya punya Facebook. Anak-anak sekarang juga media sosial punya Facebook. Jadi di Facebook juga Dharma bisa mengumpulkan ilmu. Makanya dari manapun ilmu itu didapatkan, kurang rasanya, tidak lengkap kalau tidak dipraktek. Punya bahaya sendiri kalau tidak dipraktekkan. Makanya kita perlu praktekkan. Kita perlu mengamalkan ajaran Dharma yang kita punya ini, ilmu Dharma yang kita punya ini. Ya, jadi wihara itu yang kelihatannya sudah luas megah itu nanti ujung-ujungnya juga jadi tempat belajar Dharma. Jadi tempat mendengarkan ceramah seperti ini, tempat baca parita. Tidak ada fungsi lain. Paling kalau ada tambahan kegiatan lainnya, ya kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Tapi itu pun juga bagian dari praktek Dharma. Ya, makanya biasanya di bangku sekolah diajarkan tahapan begitu belajar Dharma, ilmu juga penting. Disebut sebagai pariyati gitu. Sang Buddha bilang pariyati. Itu artinya kita perlu untuk mengisi pengetahuan kita dengan ilmu-ilmu, dengan teori-teori. Karena kalau kita praktek tanpa dasar, kalau kita mempraktekkan sesuatu tanpa ilmu gitu, tidak ada ilmunya, praktek kita bisa celaka gitu, bisa praktek sembarang gitu, praktek yang tidak berdasar, tidak ada ilmunya gitu. Makanya orang kalau mau jadi dokter harus belajar dulu 5 tahun. Orang kalau mau jadi guru belajar dulu 4 tahun, ngumpulin ilmunya dulu baru bisa mengajar gitu. Belajar Dharma juga sama. Sebelum kita praktek praktek-praktek Dharma, kita perlu untuk belajar dulu. Dan kesempatan untuk belajar itu saya kira Ibu Bapak punya banyak, kita punya kesempatan salah satunya dengan Anjang Sana seperti ini. Sekarang tinggal dipraktekkan ajarannya pati-pati tahapan kedua dan itu bisa dipraktekkan saja. Dharma yang diketahui, ajaran Buddha yang sudah dihimpun, dikumpulkan banyak itu bisa dipraktikkan di mana saja, tidak terbatas di lingkungan wihara. Jadi kalau ngomong berdana, tidak hanya melihat kesempatan kalau ada Bante datang, saya mau berdana. Tapi kalau di luaran melihat orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tolongan, apapun sekiranya kita bisa bantu, kita bisa bantu, itu juga praktek Dharma. Nah, itu satu praktek yang simple. Praktek yang lainnya ada banyak kebaikan, ya ada banyak Dharma. Kalau kita analogikan, kita upamakan hati kita ini dengan sebuah taman. Kalau saya ngomong taman gitu, apa yang ada di pikirannya? Bunga gitu ya, kembang-kembang. Kalau kita lihat kembang-kembang, kita sedap dipandang gitu ya, senang hati gitu. Kalau melihat bunga banyak warna, warna-warni, menyenangkan hati gitu karena yang kita lihat itu sesuatu yang indah. Hati kita ini juga sama, kita kan seperti taman, tinggal kita bisa tanam jenis-jenis bunga apapun yang kita mau. Ada bunga kedermawan, murah hati, ada bunga kesabaran gitu ya, ada bunga perhatian, ada bunga kasih sayang, ada bunga apa lagi?
apalagi yang mau ditanam yang baik-baik gitu. Kita punya kesempatan itu. Dengan kita mau belajar Dharma, kita punya bibit kembang banyak yang kita bisa semai, kita bisa tanam di dalam hati kita. Tapi seperti yang kita tahu bersama, setiap kali kita tanam sesuatu, setiap kali kita berusaha untuk menanam sesuatu, di sekelilingnya juga akan tumbuh tumbuhan liar gitu ya. Tanam apa yang tumbuh di sekelilingnya juga ada kemungkinan tumbuhan menjalar juga bisa tumbuh. Kita sudah belajar Dharma, berusaha mau menanam kesabaran di dalam hatinya, bisa tumbuh juga kemarahan sewaktu-waktu. Coba diingat-ingat, lebih sering marah atau lebih sering sabar gitu. Nah, itu masing-masing punya punya tamannya sendiri, punya ujiannya sendiri-sendiri. Ya, makanya kalau hati kita sudah dipenuhi kembang-kembang yang indah, kualitas-kualitas batin yang indah, artinya kita sudah berupaya untuk menjadikan diri sebagai siswa Sang Buddha yang ideal gitu. Ya, walaupun tinggal di tempat yang jauh dari Sang Buddha, tinggal di tempat yang tidak ramai di desa, tetapi kita sudah menunjukkan kalau punya kualitas yang lebih. Gitu. Ya, jadi kita ini tidak banyak. Ya, kita berusaha untuk menjalin kerukunan, keharmonisan. Nggak usah ribut-ribut. Misalnya, ya ini misalnya, ya tinggal di tempat yang jauh dengan komunitas umat Buddha yang tidak banyak, mau ributkan apa? Kalau sudah jadi bagus, sama-sama sama-sama happy, berkecimpung, punya tempat praktik dharma yang bagus, sama-sama senang. Ya sama-sama seharusnya wihara kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan seharusnya menjadi tempat untuk satu sama lain membina, ya membina kerukunan yang sudah rukun makin rukun gitu ya. Jangan sampai ada wihara nanti saling sikut gitu. Ya, ya, nggak perlu. Kalau kata ada ungkapan kasar gitu, nggak perlu cari muka gitu. Kita sudah punya muka gitu ya. Mau tambah muka buat apa lagi? Mau taruh di mana? Mau taruh di sini, di sini. Di belakang ada 4 muka. Jadinya catur muka. Uh, Catur muka di Bali. Kalau kita di Buddhis kita juga tahu namanya Dewa Brahma gitu. Di konon punya 4 wajah. Kita tidak perlu ya dirawat baik-baik. Punya satu saja dirawatnya susahnya minta ampun ya. Sudah dioles sana, sudah dioles ini itu tetap tumbuh jerawat. Habis banyak buat beli ini itu tetap saja tumbuh jerawat. Jadi nggak perlu tambah muka lagi. Jerawatnya tambah banyak, tambah repot malah. Di ada kesempatan, ada tempat tempat untuk mengembangkan, menumbuh kembangkan keyakinan. Ya, jadi kalau setiap ada bati yang datang melihat pemandangan seperti ini, pasti senang hati, senang gitu melihat bahwasanya di tempat yang bukan keramaian, bukan kota, ada umat Buddha yang punya semangat untuk melakukan puja bakti, baca parita, semangat untuk mendengarkan dharma. Baca kiranya yang mau disampaikan. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami.
Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Upatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sanghang Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Aku bersujud di hadapan Sangga.